Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi menjelang siang yang berbahagia ini, Allah masih panjangkan umur kita, Allah masih berikan tenaga, Allah izinkan kita, Allah giring kita untuk hadir, untuk dapat menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah akan lahirnya Nabi kita, Nabi Muhammad, yang seharusnya kita tumbuhkan terus sehingga ada di hati kita kecintaan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi rasa cinta itu bukan hanya cukup di lisan. Kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi rasa cinta itu harus dengan perbuatan. Rasa cinta tidak cukup dengan lisan, tapi hendaklah dilakukan dengan perbuatan. Umat Islam ketika masuk bulan Rabiul Awal, semuanya bergembira karena akan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sayangnya setiap tempat acara maulid yang banyak dihadiri oleh umat Nabi Muhammad tidak diiringi dengan perbuatannya. Maksudnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu amanat kepada umatnya agar umatnya begini, tetapi sayang umatnya jarang sekali mau mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ucapan salawat, hadirnya kita di dalam peringatan Maulidir Rasul tidak sesuai dengan perbuatan kita. Ya. Nah, ini saya akan simpulkan saja nanti dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kondisi fisik saya lagi kurang sehat, suara juga nggak enak kelihatannya, berat untuk menyampaikan. Tetapi karena rasa mahabbah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepengen mendapat pengakuan daripada Rasulullah agar rasa cinta kita ini bisa kita wujudkan dengan perbuatan. Masjid yang kita ada pada saat ini, pengurus DKM, apapun bentuknya, rasa terima kasih kita dengan hadirnya kita di dalam peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat Rasulullah senang, membuat Rasulullah gembira. Pada saat ini Rasulullah senang melihat kita, umatnya yang masih mau datang untuk berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan rasa senang Rasulullah sampaikan pandangan nasihat kepada umatnya
agar umatnya ini dapat memelihara rasa senang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan nasihat, dan mata kita nggak mau berkedip, takut kalau kedip hilang nikmat yang kita pandang. Kira-kira di dunia bisa begitu nggak kita? Ini kelihatannya sepi jawaban ini. Ketika kita melihat kenikmatan, kita nanti di alam surga nggak kepengen kedip, nggak kepengen kedip. Kenapa? Takut hilang nikmat itu dari pandangan kita. Begitulah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana di alam dunia? Ya, senikmat-nikmatnya yang kita lihat pasti kita kedip. Dulu kita sebelum menikah kita lihat calon kita, ya Allah sampai nggak mau kedip kita, bener gitu. Tapi kedip nggak? Kedip juga. Ya, jadi semua kenikmatan ya Allah generalisir, ya Allah samakan, semua penduduk surga akan mendapatkan kenikmatan tadi. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala ala galbi bashar. Belum pernah kita lihat, belum kita pernah dengar, belum pernah apa yang terlintas di hati kita. Jadi semuanya surga gak pernah dibayangkan oleh manusia yang hidup di alam dunia. Kemudian ada 4 kelompok di dalam surga nanti yang akan mendapatkan yaitu nikmat atau bonus nikmat daripada Allah yang Allah siapkan nanti, yang Allah sudah simpan di gudang-gudang surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penduduk surga secara umum belum mendapatkan, hanya dipersiapkan untuk 4 kelompok. Satu di antaranya ihfa'ul shadaqah. Yang pertama adalah golongan kelompok manusia yang mampu menyembunyikan sedekahnya. Contohnya, ini kan maulid diperingati pakai biaya enggak? Ini pada diem aja nih. Kelihatannya pakai biaya enggak nih? Biaya apa ditanggung sama DKM? Kan nggak mungkin ditanggung sama masjid sendiri, nggak mungkin. Pasti diajak masyarakat untuk sama-sama membantu agar terselenggaranya peringatan Maulidir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka dihimbau, apakah dengan amplop atau dengan proposal atau apa bentuknya, pada akhirnya mereka datang ya ke pengurusan masjid, baik bapak-bapak, ibu-ibu atau remaja yang mewakili orang tuanya, bawa deh tuh bantuannya yang disimpan di dalam amplop ya. Bicara dengan pengurus, tolong ditulis, ini bantuan dari saya punya orang tua, jumlahnya besar ini ya, biar tahu ini bapak saya, ibu saya dan anak-anaknya yang siap membantu peringatan Maulidir Rasul di masjid ini. Berarti orang yang membantu, yang menginfakkan atau mensedekahkan hartanya untuk datang yaitu membantu peringatan Maulidir Rasul, berarti dia tidak sembunyikan tuh sedekahnya, karena dia kepengen disebut. Nanti hari Jumat diumumin ya, bahwa orang tua saya yang membantu sebanyak 5 juta rupiah. Misalkan seperti itu. Berarti orang yang tidak menyembunyikan sedekahnya, dia kepengen disebut namanya, pengen diumumkan yaitu di masjid bahwa dari keluarga ini telah membantu peringatan Maulidir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang demikian tidak akan pernah mendapatkan bonus nikmat daripada Allah ketika dia masuk ke dalam surga,
yang mana Allah telah siapkan bonus itu, Allah simpan, Allah peruntukkan untuk golongan yang mampu menyembunyikan sedekah. Jadi jangan pernah ya bersedekah kepengen disebut, bahkan ditulis namanya dari fulan bin fulan, jumlahnya pun disebutkan. Nggak usah, serahkan aja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, melalui yaitu wakil-wakilnya seperti pengurus daripada peringatan Maulidin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ntar Ustadz kalau nggak disebut begitu bisa dikentit Ustadz, kan panitia begitu sekarang Ustadz. Ente berarti suudzon ya, urusan dia kepada Allah. Bantuan kita nggak pernah hilang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu caranya kalau mau mendapatkan bonus di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah siapkan di gudang-gudang, yaitu pahala, ganjaran, nikmat yang Allah siapkan di dalam surga. Itu yang pertama ya. Jadi jangan pernah juga kalau suami, jangan pernah istri tahu kalau kita bersedekah. Jangan anak-anak kita tahu. Sembunyikan sedekah kamu. Berarti dia mau nikmat sendiri dong Ustaz. Jangan. Ya, kita jika ingin bersedekah, ajarin anak atau istri kita. Nih kamu, aku berikan hadiah untuk kamu. Terserah kamu ingin salurkan ke tempat yang mana. Apakah kamu ingin membantu mushola, masjid, atau peringatan-peringatan keagamaan, atau kamu mau bantu pesantren, madrasah, walhasil fugara wal masakin, silahkan gunakan uang ini untuk kebaikan kamu. Kamu gak perlu menyebutkan kamu arahkan kemana ini rizki yang Allah berikan melalui aku untuk kamu. Ajarkan nama istri kita. Jadi sang istri gak perlu juga suami tahu uangnya mau dialirkan kemana. Anak-anak kita ajarkan, berikan uang ya, arahkan agar disalurkan di tempat-tempat yang baik. Jadi gak perlu sebut nama kamu, serahkan saja kepada pengurusnya dan berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya ihfauz sedekah. Jadi ketika suami bersedekah, jangan istri kita tahu, jangan anak kita tahu, jangan orang tua mertua kita pun tahu. Begitulah cara yang diajarkan oleh Rasul. Nek kagak habis bantu ngomong sama temen, nggak bakalan dia bisa maulid kalau tahu gue bantu. Baru bantu 5.000 aja sengak bener, udah makan senampan bak pulang. Ini kita ini ya, mudah-mudahan nggak ada di sini ya. Yang kedua, kitmanul musibah ya. Yang kedua adalah kelompok orang yang menyembunyikan musibahnya ya, kesulitan, kepayahan di dalam kehidupan, apapun yang dialaminya di alam dunia, dia sembunyikan ya. Orang lain nggak perlu tahu kesusahan kita ya. Sudah, yang tahu adalah suami istri. Kalau perlu anak jangan perlu tahu kesulitan ayahnya, kesulitan ibunya. Sembunyikan itu musibah. Ini enggak ya. Kalau yang laki-laki ketika mendapatkan PHK daripada pekerjaannya, udah berubah caranya. Jalan nunduk aja, merengut aja, nggak boleh ada kaleng main tendang sana tendang sini. Jadi kelihatan benar kondisi kehidupannya berubah. Dia perlihatkan tuh kesulitan hidupnya, bahwa ia sudah diputuskan kerjanya
atau usahanya hancur, perdagangannya hancur, gagal, ya. Bahkan istrinya nulis status, ya, laki gue baru di PHK, dagangnya rusak, dasar laki bapet. Di status disebutkan, ya, ini nggak boleh seperti itu. Ini akan mengundang kejahatan-kejahatan yang akan terjadi di rumah tangganya. Kalau seorang istri sudah buka status tentang kehidupan rumah tangganya, musibah yang terjadi di dalam rumah tangganya, banyak ini kumbang-kumbang yang akan menghancurkan rumah tangganya. Tenang Pok, ntar saya bantu biar keluarga Empok, ya, bisa bangkit lagi. Mulai dah ada interaksi, ya. Istri kita akan berbicara dengan laki-laki yang akan bantu, maka itu tidak baik. Dampaknya akan merusak rumah tangga. Makanya Rasulullah dari sayangnya kepada umat Nabi Muhammad SAW, agar musibah-musibah yang menimpa kepada keluarga kita jangan pernah, yaitu diperlihatkan kepada orang lain. Sembunyikan musibah yang terjadi. Ya, jangan bicara dengan orang tua, jangan bicara dengan mertua, jangan bicara dengan tetangga, jangan bicara dengan kawan. Diem, jangan pernah berubah kondisi keadaan kita. Ini lagi susah, datang ke orang tua, kata orang tuanya, lo kenapa sih muka lo nggak enak bener? Oh gini deh Pak, kondisinya Pak, ekonomi lagi begini. Giliran lagi seneng nggak pernah datang, giliran lagi susah dibebanin orang tuanya. Ini yang banyak terjadi kepada kita. Oleh karena itu sembunyikan, yaitu musibah-musibah kita. Ini Rasulullah begitu kasih sayangnya kepada kita sehingga umat Islam terpelihara. Ya, datang seorang istri kepada suaminya, Bang, ya, saya tahu abang kondisinya dalam keadaan terpuruk, ya. Abang adalah suami saya dunia akhirat. Abang jangan pernah khawatir saya berubah. Ayo Bang, kita bangkit. Kita masih punya tabungan biar sedikit. Apa kek yang bisa kita perbuat untuk menyambung kehidupan kita? Ayo Bang, kita dagang ini aja Bang. Jadi si suami semangat, ya, si suami semangat lihat sang istri begitu tegarnya. Coba kalau istrinya berbicara, ya lo rebahan mulu lo Bang, ya, gue enak bener lihat lo. Biasanya lo semangat bener hidup, sekarang lo rebah mulu. Udah gak pernah pakai baju lo Bang, tidur celentang, perut buncit, kayak kuburan Cina lo Bang. Yo Allah, lakinya dikata kuburan Cina. Jadi suami makin terpuruk. Tapi kalau sang istri bisa membangkitkan semangat suami, girang sang suami, maka sang suami berkata kepada istrinya, ya Allah, saya bersyukur benar saya punya istri seperti Empok. Terima kasih ya Pok, ya, mendukung saya sehingga saya semangat hidup saya. Ya, jadi suami istri harus saling membantu, bukan saling menjatuhkan. Banyak keluarga-keluarga kita ini kalau suaminya jatuh, udah ngerongrong. Udah deh Bang, gue gak sanggup hidup melo, yang gue tukar tambah aja lo Bang. Lakinya mau ditukar tambah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka banyaknya terjadi perceraian karena kita umat Islam tidak merujuk kepada nasihat daripada baginda Rasulullah SAW. Kalau dia dengarkan nasihat Rasul, Masya Allah,
Kitmanul musibah, sembunyikan apapun yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kita. Jangan orang lain tahu, siapapun nggak boleh tahu kecuali suami istri, sehingga suami istri bisa ya berbicara, saling bertukar pikiran, mencari jalan keluar. Itulah yang dimaksud oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, silaturahmi. Yang ketiga, kita diperintahkan oleh Rasulullah, dianjurkan oleh Rasulullah untuk menyambung silaturahmi. Nah, kita nih kan sudah semakin jauh silaturahmi khususnya kepada keluarga. Ya, kita mau silaturahmi kepada keluarga yang senang. Giliran yang susah nggak pernah ditengokin. Rasulullah nggak perintahkan begitu. Rasulullah perintahkan kita silaturahmi kepada saudara kita yang senang maupun yang dalam keadaan terpuruk. Kita bubar nih nanti dari peringatan Maulidin Rasul. Ya Allah, di ujung gang ada saudara kita, ada saudara kandung kita. Ya, sudah lama kita nggak datang. Mulai saat ini datangi saudara kita. Selesai bubar dari sini kita tengokin saudara kita. Assalamualaikum. Ya Allah, dari dalam saudara kandung kita girang. Ya Allah, itu saudara sedaging, sedarah. Baru kedengaran lagi suaranya, terima kasih ya Rob. Maka dijawab dengan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Empok, Pok masuk Pok? Enggak deh, gue enggak masuk karena waktu udah lewat zuhur. Ya, gue pengen ngeliat, pengen dapat berita aja, lu pada sehat nggak? Mana suami lu? Alhamdulillah suami sehat Pok. Anak-anak gimana, sehat? Ini kebetulan ya, empok lu nih bawa paros dari masjid. Walaupun gue nggak nyumbang, tapi gue dapat dua paros. Bakal lu satu, bakal gue satu ya. Sengaja gue minta dua, bakal lu. Ada nggak yang begitu tuh? Wah banyak. Wong jatahnya satu, ngambilnya dua. Nyumbang kagak. Nih kita nih. Nggak apa-apa, niatin bakal saudara. Tapi kenapa? Allah kepengen kita duduk di sini. Itulah daya upaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga Allah tahan kita. Tiada daya upaya untuk taat setia, tiada daya upaya untuk tinggalkan dosa. Kok kita Masya Allah berjam-jam ini kita nggak maksiat, kita nggak bicarain orang, kita nggak begini, terpelihara berapa jam, mata kita tidak maksiat, pendengaran kita nggak maksiat, lisan kita, langkah kaki kita, semuanya ada di tempat kebaikan. Ini siapa yang mau? Allah yang punya mau. Allah jaga berapa jam kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bersyukurlah kepada Allah. Jadi ini nasihat-nasihat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba amalkan. Sampaikan ucapan qaulu la ilaha la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau kamu bisa laksanakan, itu menyenangkan hati Rasulullah. Tidak hanya pandai kamu berselawat, tidak hanya kamu pandai menghadiri acara maulid, acara mi'raj, acara haul, acara keagamaan lainnya, tapi dengan perbuatan lebih utama. Bukan gak ada pahalanya mengucapkan sholawat, menghadiri maulid, ada, tapi sedikit sekali pahalanya ya, sedikit sekali pahala kita berkumpul begini. Yang banyak adalah mampu melaksanakan wasiat nasihat daripada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas nggak nih? Kelihatannya udah nggak tahan perutnya nih. Kok bisa begitu Ustaz? Picinya udah mulai miring. Itu penyakit kita tuh. Ibu-ibu aja udah, Masya Allah, kerudungannya udah penyok sana, penyok sini. Tapi emang Masya Allah, ibu-ibu kampung Cipayung emang lucu-lucu. Kerudungannya beda-beda. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan udah pada lunas ibu ya. Terima kasih, mohon maaf saya nggak bisa lanjutkan karena kondisi suara nggak memungkinkan. Biar sedikit manfaat aja kepada kita sekalian, kiranya cukup. Siapa yang menutup doa? Oh gitu. Baik, kita angkat kedua belah tangan kita agar Allah maafkan kesalahan kita. Allah ridha kepada kita. Allah jadikan tempat berkumpul kita tempat turunnya rahmat Allah kepada kita. Mudah-mudahan berkah hadirnya kita di dalam peringatan Maulidir Rasul, Allah apa yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah Allah akan penuhi nanti ketika kita masuk ke dalam surga, mendapatkan yaitu simpanan-simpanan nikmat balasan daripada Allah yang Allah simpan, yaitu di gudang-gudang surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Allahumma atina ridhaka fid dunya wal akhirah, Allahumma atina ridhaka fid dunya wal akhirah wahtim lana bis sa'ada was syahada wal maghfirah birahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.